Dan bisa kita lanjutkan, sudah hadir di Metro TV Newsroom Ketua KPU Arief Budiman. Mas Arief, terima kasih sudah hadir. Ya, makasih Mbak. Paling sibuk sekali. Wajahnya tampak lelah sekali, Mas Arief. Enggak, tapi dia smiling face. Walaupun lelah tetap tampak segar. Semua nunggu soal hasil penghitungan nih. Iya. Update terbarunya gimana sih, Mas Arief? Update terbaru kita untuk real count ya, yang lewat situng sebagai bahan informasi cepat untuk masyarakat sudah 30% lebih atau setara dengan ya sekitar 245.000 TPS. Ya. Dari total 800. Dari total 810.000 yang dalam negeri dan 3.000 yang dari luar negeri. Ya, 3.000 Seminggu sekian, ya? gitu. Seminggu. Seminggu 30%. Sebetulnya target kita dalam waktu 5 hari sudah selesai semua. Wow. Maksudnya untuk Pilpres ya 5 hari, karena target kita 1 hari 20%. Rata-rata mungkin di atas 70% nanti mungkin ributnya agak berkurang di luaran sana. Kenapa situng KPU nih gitu? Berkaitan dengan situng, Mas Arief, ini juga dapat sorotan karena sempat ada kesalahan pemasukan data C1 di situng real count KPU. Ini sebetulnya permasalahannya seperti apa? Ya, saya meyakini bahwa ini sepenuhnya human error gitu ya. Karena kalau melihat kesalahan-kesalahannya ya, kan angka-angka yang tidak mungkin terjadi. Misalnya orang salah memasukkan angka sampai lebih dari 500. Itu nggak mungkin karena setiap TPS jumlah pemilihnya hanya 300. Jadi itu mudah sekali terdeteksi gitu loh. Jadi nggak mungkin orang curang dengan cara yang tidak rasional gitu ya. Tapi Mas Arief, ini selama ini kan, bukan selama ini, maksud saya sebelum Pilpres atau sebelum pemilu, orang bicara akan ada pihak kalau kalah mendelegitimasi KPU. Lalu kemudian mungkin dengan cara serang menyerang IT-nya KPU, lalu kemudian sebagai bagian dari itu. Iya. Bukan. Polanya ganti-ganti ya. Sebetulnya saya menyadari betul bahwa berita-berita hoax, fitnah itu punya kemungkinan akan terjadi sampai akhir tahapan. Tetapi polanya agak beda-beda ya. Ketika kita menetapkan partai politik peserta pemilu, itu dituduh tidak profesional, partai yang nggak lolos tapi lolos, partai yang harusnya tidak, ya pokoknya macam-macam lah. Narasinya beda-beda ya. Tapi mungkin Kemudian ketika logistik dituding kertas kardus macam-macam. Kemudian ketika pemutakhiran data pemilih ganda, pemilih hantu macam-macam gitu ya. Nah sekarang ketika penghitungan mulailah curangnya masif gitu loh. Saya bilang silakan tunjukkan indikatornya. Kalau memang ada kecurangan masif, pasti untuk apa kami, mohon maaf ini, untuk apa kami curang padahal kami terbuka. Kalau kami mau curang kan pasti kami sembunyikan, gitu loh. Dan semua orang bisa mengetahui sekarang bahwa ada salah input, salah data, itu kan karena kami terbuka, gitu loh. Dan kami mengakui dan kami melakukan koreksi. Lalu angkanya, Anda lihat apakah ini masif atau tidak. Kemarin ada 87. Hari ini seiring dengan bertambahnya jumlah TPS yang sudah terinput, jumlahnya 101. Laporan masyarakat itu kemarin hanya 24 ya. Mungkin hari ini 24 kesalahan, 24 TPS. Dari sekarang 245 ribuan lah yang sudah masuk. 0,0000. Iya, selebihnya itu kami temukan sendiri, kami perbaiki, kami perintahkan mereka pergi. Dan tuduhan tentang, loh, ini sepertinya hanya di-set untuk salah satu peserta pemilu yang rugi gitu. Tidak, ini terjadi pada 2 tempat. Cuman begini Mas, ini kan ada cerita pemain di pemilu kali ini kan banyak. Ada pemain urusan Pilpres, ada pemain urusan DPD, ada pemain urusan DPRD tingkat 1, ada pemain urusan tingkat 2. Jadi sebegitu banyaknya yang ikut terlibat dalam ini kan. Iya. Pertanyaan yang menarik, tapi kita nantikan jawabannya. Ustaz Jira, tetaplah bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan Metro TV Newsroom. Mas Arief tadi menjawab pertanyaannya Bang Nur. Ini kan layernya banyak, pemainnya juga banyak gitu. Lalu gimana dari KPU sendiri menyikapinya? Ya, pertama sistem proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU dari tingkat bawah sampai dengan tingkat nasional itu semuanya berlangsung terbuka. Ya. Oleh karenanya masyarakat harus ikut berperan serta mengawal, melihat, kemudian ada pemantau, ada pengawas, gitu ya. Semua lihat, semua silahkan mendokumentasikan. Untuk apa ya? Untuk menutup celah-celah yang mungkin dimainkan oleh para pemain-pemain tadi.
Ya, kita ini kan sama-sama ingin demokrasi kita baik. Maka kalau mau baik, semua harus bersama-sama. KPU nggak bisa sendirian, ya, karena kemampuannya juga terbatas. Maka KPU membangun sistem yang transparan mulai dari awal tahapan sampai dengan akhir tahapan. Nah, mudah-mudahan yang transparan ini membuat orang tidak lagi berlaku curang. Tapi kalau memang ada yang tetap nekat berlaku curang, Pasti ketahuan. percayalah akan lebih mudah diketahui nanti. Bagaimana caranya? Oke. Ya, Di sana sudah ada yang memang mendeteksi khusus itu? pertama kita lakukan kontrol melalui situng. Ini kan sudah masuk semua ini. Saya akan ingatkan kepada pasukan saya di bawah. Kamu jangan macam-macam ya, jangan rubah-rubah. Karena semua orang sekarang bisa melihat. Kemarin beberapa politisi datang ke kantor KPU. Mas, ini suara saya dicurangi gini. Saya bilang, TPS mana yang dicurangi? Nah, kebetulan bisa TPS, lihat datanya? Nah, bisa lihat datanya. Oke. Kebetulan TPS dia itu sudah masuk di dalam terupload. situng kita. Saya buka, ini TPS Anda kan? Kan Anda dapat sekian. Loh, sekarang begitu. Loh, iya. Jadi sekarang kalau ada yang mau curang, gampang. Anda kerjakan sendiri dari rumah. Anda jumlah sendiri perolehan suara Anda. Anda akan tahu Anda harusnya dapat berapa. Dan bahkan C1 ini dibuat 6 rangkap seperti itu ya Mas Arief ya? Ya, jadi yang kita upload itu mulai dari formulir yang ditandatangani oleh petugas sampai dengan entry data. Jadi kalau dalam bentuk image, dalam bentuk picture, itu kan orang nggak bisa menjumlah angkanya. Makanya KPU memudahkan supaya dapat informasi bagus, angkanya disalin dengan bentuk entry data. Iya. Nah, inilah yang kemudian di beberapa tempat memasukkan datanya salah. Dimainkan lah gitu ya. loh. Bang Don, kalau Itu kita yang lihat, koreksi. Mas Arief juga, kita sadar bahwa ini kan perdana. Pertama kali Indonesia punya pemilu serentak dengan demografi dan juga jumlah TPS peserta. Sebenarnya beban besar dan tanggung jawab ini kan harus juga kita apresiasi kepada KPU. Jadi gimana nih Bang Don? Saya rasa publik harus mengapresiasi kerja KPU. Ini sebuah pekerjaan besar, lalu pemilu serentak pertama melibatkan 190 juta dan masif ya. Dan saya rasa Bahkan pemantau asing juga memberikan pemantau apresiasi. asing. Dan menurut saya ini sebuah pekerjaan, ini sebuah kesuksesan. Jadi kalau ada yang menodai lalu kemudian mendelegitimasi, menurut saya sih harus pikir 10 kali ya. Publik jangan ikut-ikutan seperti itu. Gitu. Bangsa Indonesia mestinya berbangga, ya. KPU Republik Indonesia di dalam pergumulan KPU sedunia. Iya. Kebetulan saya mendapat kesempatan dalam beberapa kali kongresnya gitu lah ya, pertemuan KPU sedunia. Setiap saya presentasi tentang pemilu Indonesia, pemilu kada maupun pemilu nasional, orang semua respect, orang semua melihat begitu rumitnya pemilu di Indonesia. Tapi kita selalu sukses bisa Iya, menyelenggarakannya. kita jalan. Itulah mengapa kemarin ketika KPU membuat program yang disebut Election Visit Program, banyak negara berminat datang dan banyak berminat untuk mengadopsi pemilu kita. Dan beberapa negara sudah menyatakan kepada saya, Pak Arief, boleh nggak saya kirim staf kami untuk berkantor di KPU dalam beberapa waktu? Ada yang mau magang gitu ya? Mau magang, betul. Cari pengalaman. Beberapa negara Mas mau Arief, belajar tapi kalau melihat dari kerumitan pemilu serentak, menurut Anda apakah pemilu serentak ini harus kembali dilanjutkan di pemilu ke depan 2024? Atau dievaluasi. Ya. Menurut saya ini harus dievaluasi. Ya. Pertimbangannya apa, Mas? Saya berpengalaman dalam pemilu sejak 99. Mulai jadi pemantau pemilu, jadi penyelenggara pemilu di daerah, merasakan betapa beban itu berat di teman-teman daerah, dan sekarang 2 kali pemilu nasional saya menjadi penyelenggara di tingkat nasional. Ini bebannya terlalu berat. Jadi ke depan pembuat undang-undang, dan saya ingin memberi pesan, kalau memang harus direvisi, harus dibuat undang-undang baru, selesaikan lebih cepat. Karena kemarin di 2019 ini undang-undangnya itu ditandatangani 1 hari sebelum tahapannya dimulai. Saya kira kali ini partai politik akan lebih mudah diajak, Mas. Kenapa? Karena kalau lihat pilpres, lihat pemilu kemarin, orang lebih rame soal pilpresnya daripada pileknya. Dan saya kira mereka tidak mau ini terulang. Aduh, jangan dong. Baik. Terima kasih banyak Mas Arief. Terima Ya, kita kasih. nantikan juga update terbaru dari KPU. Semua orang juga menunggu. Satu lagi saya pesan. Silakan. Oke, boleh. Saya berbelasungkawa, turut berduka cita. Sampai dengan sore tadi ada 144 penyelenggara pemilu yang meninggal dunia, 853 yang menderita sakit. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan, yang meninggal dunia
diikhlaskan, dimudahkan jalannya, dan keluarganya diberi kekuatan. Amin. Berdoa kita untuk semuanya. Terima kasih Mas Arief, Mas Arief, terima Don, kasih. Fitri, dan juga pemirsa. Terima kasih atas atensi Anda. Kita akan jumpa pekan depan di Metro TV Newsroom episode lainnya. Selamat malam, sampai jumpa.